So, gimana tentang AI Center of Excellence? Kami akan fokus bukan kepada hanya Christian Center of Excellence, tetapi seperti apa AI Center of Excellence. Well, AI Center of Excellence itu satu pusat keunggulan, bukan seperti SMK, pusat keunggulan, tapi fokusnya itu pengembangan penerapan dan tata kelola AI dalam satu organisasi. Tujuan bukan hanya untuk membuat satu proyek AI, tetapi mendidik seluruh organisasi, kemampuannya, and transformasi. Sabda sudah ngajar tentang AI dan organizational transformation, AI dan pivot, tak hanya pribadi sebagai organisasi, dan bagaimana AI bisa dipakai dengan bijak, efektif, and lebih lagi berkelanjutan. Di mana bisa AI first? Bagaimana AI-driven, AI-empowered organization? Ya, karena AI sekarang menjadi alat teknologi yang paling canggih. Kenapa gereja tidak memanfaatkan, kenapa pelayanan tidak memanfaatkan teknologi yang tercanggih supaya pelayanan menjadi semakin excellence dan pekerjaan Tuhan semakin efektif dikerjakan. So, dalam konteks AI Center of Excellence itu menjadi pusat knowledge hub, pusat pengetahuan. Apa best practices, praktik terbaik? Itu tempat untuk standar dan strategi untuk AI. Itu mendorong inovasi dan efisiensi. Bagaimana AI bisa dipakai dengan lebih baik, lebih cerdas, lebih efektif, lebih cepat. And lebih daripada itu, bagaimana bisa membangun satu budaya tak hanya data dan AI, tapi satu budaya baru yang bertanggung jawab. Berarti etis dalam pemakaiannya, yang share dalam itu. And so, organisasi harus bisa melek literasi AI. Dan ada budayanya untuk bisa memakai dengan terbaik. So, AI Center of Excellence, semua ini penting. Gimana lebih lagi nanti kalau kami ngomong tentang AI for God. Apakah ada knowledge hub, strategi, inovasi, dan satu budaya? Kami lihat nanti. And so apa peran daripada AI Center of Excellence? Ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi penolong gitu ya. Paling tidak menciptakan satu strategi yang jelas, menyusun roadmap dan arah implementasi yang AI dan jelas. organizational change, roadmap, strategy, implementation plan, ada 3 hal yang paling penting. Dan setelah itu, institutional policy untuk bisa etika dan tata kelola. Bagaimana prinsip penggunaan dengan cara yang etis, dengan aman, apa yang yes, apa yang no. And so, semua ini aspek yang penting. Ya, terutama kolaborasi, Pak. Oh ya. Jadi perlu ada bukan satu tim eksklusif gitu ya, tetapi tim itu termasuk tim teknis, tim pimpinan, dan juga pengguna akhir. Seluruh level itu ikut ambil bagian di dalamnya. Ya, dan satu COE Center of Excellence AI akan juga melatih. Itu jadi pelatihan untuk staff, untuk semua yang menggunakan AI, dan lebih lagi mengembangkan teknologi. Data models, AI models, systems AI, alat-alat seperti di Sabda ada berapa banyak alat dan models dan sistem baru. And Center of Excellence harus jadi motor untuk semua hal ini. Ya. Okay? Now, gimana? AI Center of Excellence itu hanya untuk dalam satu organisasi? Nah, memang pada awalnya memang sering itu sebagai internal di dalam organisasi sendiri, tapi sebenarnya tidak terbatas pada internal saja. Internal biasanya untuk satu pilot project, lalu akan melebar keluar dari organisasi. Jadi tergantung visi misinya juga, Pak. Kalau visi misinya memang itu untuk menyebarkan keluar, pasti dari internal lalu ke eksternal. Tapi bisa juga hybrid. Jadi nanti dari internal akan keluar juga. Saya akan bilang kurang lebih semua perusahaan akan invest untuk diri dalam diri. Ada berkat yang eksternal kadang-kadang, tetapi secara fondasi dan dasar itu Center of Excellence oleh untuk dan dari perusahaan untuk mereka lebih unggul, lebih profit, and lebih terkenal, and lebih maju. Tidak mau orang lain tahu. Now, karena biasa perusahaan bukan yayasan,
mereka dapat mengharapkan kebaikan daripada yang lain. Ya. So itu jadi satu competitive advantage. Dan sering Center of Excellence dan semua yang terkait memberi kemampuan kepada organisasi untuk bisa maju dan lain-lain tertinggal. Nah, kadang-kadang berdasar itu, mereka actually punya bukan hanya satu organisasi, tapi asosiasi. Dan so ada associations yang kumpulan organisasi yang bersama mendirikan Center of Excellence untuk semua di dalam asosiasi itu, dan itu Berbagi. external, dan mereka bagi antara membersnya. Tapi itu juga masih eksklusif di antara membersnya saja ya. Well, hampir tidak ada, dan nanti akan lihat perbedaan antara COE dan C4E. Center of Excellence biasa terbatas dengan yang terlibat. Di dalam. And Center for Excellence, tujuan itu bagaimana melahirkan excellence dalam yang lain-lain. Tapi saya lebih cepat, saya nanti aja ke situ. So gimana kelebihan? AI CEO bisa menular ke organisasi lain, bukan hanya ke internal organisasi tertentu, khususnya orang Kristen, Pak. Orang Kristen harus bisa menularkan ini ke pelayanan yang lain atau gereja yang lain. Jadi secara internal, secara fokus itu biasanya kalau di internal itu lebih mudah ya, lebih mudah diukur, lebih mudah dikontrol, lebih mudah dilindungi, terutama kalau pemakaian data. Jadi dan bisa melihat dampaknya secara langsung. Tapi kekurangannya ya ke dalam dan kurang kolaborasi eksternal. Jadi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau gereja ya hanya untuk kepentingan gereja diri sendiri. Iya, kasihan. Ada di dunia Kristen yang masih mikir hanya internal. Tapi saya lihat kalau itu sesuatu yang di-share dan dibagi, dan nanti akan lihat lebih dalam. Apa bedanya Center of Excellence internal, external tapi sangat tersempit, mungkin hanya synod satu. And then, apakah ada hybrid atau cara untuk bisa Kingdom of Excellence yang jadi garam dan terang untuk sebangsa atau lebih luas lagi? Tapi tapi kalau eksternal pun ada apa kelemahannya gitu ya, karena harus koordinasi dari banyak, lalu harus punya dasar teologi yang kuat atau fondasi yang kuat secara alkitabiah sehingga kita sevisi di dalam melakukan tugas-tugas kita. Kalau hybrid itu kelebihannya ya, kita bisa menjadi garam dan terang, menjadi Kingdom Excellence, bukan hanya harus kerja keras sendiri. untuk visi dan misi untuk Banyak bisa effort. penyamaan dan punya fondasi yang benar. Seperti sekarang, bagaimana bisa punya pengertian yang mirip. Nah, saya punya gambar ini. Gambar ini di kiri ada AI Center, satu pusat AI. Di kanan ada Center of Excellence, and satu pusat excellence. Now, unggul, pusat unggulan. Dan dulu sudah sebelum AI ada, tapi gimana kalau duanya digabung bisa jadi kalau internal AI Center of Excellence untuk organisasi dan dirinya, tapi sampai sekarang hampir tidak ada yang bikin AI Center for Excellence. Nah, ada seperti Hugging Face dan GitHub dan organisasi yang khususnya kumpul dan lakukan untuk semua akan bisa berkembang. Dan secular Hugging Face misalnya di situ bisa dapat models dari, bisa dapat pengalaman, bisa dapat alat, dan mereka satu center for excellence untuk yang lain.